siap. Ya, jadi semua mudah-mudahan semua perhotelan semua berbuat demikian, menyamurkan. Ini tujuannya yaitu menjalankan ekonomi, yaitu Pancasila. Ya, arti kita ini sekarang harus solarkan dengki, artinya jamurkan dengki. Kebersamaan ini istilahnya bahasa kita mangan kumpul. Nah, ini penting. Barulah nama Balikpapanku bangun, ku jaga, ku bela. Dalam cahaya husnul khotimah, di bawah langit yang penuh rahmat, langkah kami tiba, hati kami mendekat. Grand Senior jadi saksi yang diam atas zikir, doa, dan harap yang mengalir. Kami berhimpun, tak sekadar hitungan tapi nafas, perjuangan dalam lingkar, silaturahmi yang kami rawat. Ada cinta, ada cahaya, ada harapan yang kuat dari hati yang dulu gelap dan gersang, kini basah oleh hikmah yang terus datang. Karena sejak Haji Muhammad Yosutomo bersyahadat, langit terbuka, bumi seolah memberi tempat. Ia tak pernah lelah menanamkan iman di tengah dunia yang sering lupa tujuan. Ia bawa dakwah ke ruang terhormat agar Islam hadir teduh, luhur, dan hebat. Wahai para pencari ridha ilahi, mari kita duduk, kita resapi. Ini ladang amal, ini tangga keyakin. Ya Allah, duhai diri, jangan datang hanya membawa tubuh, datanglah pula dengan jiwa yang luruh, luruh dari kesombongan, luruh dari dunia, agar yang tinggal hanya hati yang ingin jumpanya. Karena di sini, di forum ini, bukan pangkat yang diagungkan, bukan rupa yang ditinggikan, tapi niat yang dibeningkan untuk menyubur makmurkan agama Tuhan. Setiap pertemuan terasa selalu baru, karena yang mengalir bukan sekadar ilmu, tapi getar cinta kepada Rasulmu. Kami percaya tak ada yang sia-sia dalam langkah menuju ridhonya, apalagi dalam barisan yang Haji Muhammad Yosutomo tata, dengan keyakinan seorang hamba yang telah kembali kepada cahaya. Bukan sekadar pengajian di hotel mega, tapi ini adalah perjalanan ruhani yang tak kenal lelah, tempat doa-doa dikumpulkan, tempat hati-hati saling menguatkan. Maka bismillah, kami buka pertemuan hari ini dengan niat tulus dan hati yang bersih. Semoga setiap ayat yang dibaca, setiap nasihat yang disampaikan menjadi cahaya di dunia dan syafaat di hari kemudian. Amin ya robbal alamin. Memaknai pengajian rutin forum silaturahmi husnul khotimah ke-37 di Hotel Grand Senior dalam pembinaan Haji Muhammad Yosutomo. Pengajian rutin forum silaturahmi husnul khotimah itu bukan sekadar pertemuan spiritual, namun menjadi momen muhasabah dan pemantapan tekad dalam memakmurkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertempat di Hotel Grand Senior, forum ini menjadi ruang bertemunya hati dan pikiran, dipandu dengan penuh hikmah oleh pembina kita Haji Muhammad Yosutomo.
Melalui pengajian ini kita diajak untuk kembali menyadari hakikat kehidupan sebagai khalifah di muka bumi, mewujudkan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, ukhuwah dan ihsan. Dalam suasana kekinian yang penuh tantangan moral dan spiritual, pembinaan ini menjadi suluh penerang, mengingatkan kita untuk terus meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan keadilan, kasih sayang, dan keberadaban. Semangat ini sejalan dengan jejak dakwah Laksamana Cheng Ho, sang pelaut muslim dari Tiongkok yang dalam setiap pelayarannya tidak hanya membawa misi perdagangan dan diplomasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan membangun peradaban. Sosok Cheng Ho menjadi simbol bahwa kejayaan dan keteladanan bisa terwujud ketika ilmu, iman, dan akhlak berjalan seiring. Haji Muhammad Yosutomo dalam bimbingannya menekankan pentingnya konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam secara kafah. Pengajian ini adalah ladang amal, sarana menyuburkan iman dan memperkuat silaturahmi umat agar menjadi satu barisan yang kokoh dalam mengawal risalah kenabian di zaman modern ini. Forum silaturahmi Husnul Khotimah bukan hanya sekumpulan jamaah, tetapi sebuah gerakan sunyi yang terus mengalir, menebar manfaat dan menjaga bara perjuangan Rasulullah SAW agar tak padam di tengah riuhnya dunia. Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kolektif menuju Husnul Khotimah, akhir hidup yang baik dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana yang khusyuk dan penuh kehangatan ukhuwah, pengajian kembali mengingatkan kita bahwa dakwah tidak hanya berlangsung di mimbar-mimbar, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari. Forum ini hadir sebagai pengikat hati-hati yang rindu akan kebenaran, tempat bertemunya jiwa-jiwa yang ingin menapaki jalan yang diridai Allah di tengah dunia yang kian larut dalam gemerlap semu. Haji Muhammad Yosutomo sebagai pembina yang teguh dalam prinsip dan penuh kasih dalam pendekatan senantiasa menanamkan bahwa setiap langkah kita harus memiliki orientasi akhirat. Beliau menegaskan pentingnya istiqomah dalam kebaikan, karena sesungguhnya kemakmuran agama Allah bukan hanya dibangun dengan lisan, tetapi juga dengan pengorbanan, ketulusan, dan kerja nyata. Pengajian rutin Forum Silaturahmi Husnul Khotimah bukan sekadar rutinitas, melainkan tonggak spiritual yang memperkuat fondasi iman, membentuk karakter, dan menyatukan langkah dalam membumikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Seperti semangat Laksamana Cheng Ho yang membawa Islam ke berbagai penjuru Nusantara dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan keteladanan, kita pun diajak meneladani dakwah yang bijak dan penuh kasih. Semangat Laksamana Cheng Ho bukan tentang kejayaan fisik semata, tapi tentang menanam benih peradaban, membangun masjid, menyebarkan ilmu, mempererat toleransi antar umat, serta membangun jembatan antara budaya dan keimanan. Ia tak membawa panji kekerasan, melainkan pelita damai yang sampai hari ini cahayanya masih kita rasakan, terutama di wilayah pesisir Nusantara yang dulu disinggahinya. Maka Forum Silaturahmi Husnul Khotimah menjadi ruang kontemplasi sekaligus wahana penguatan peran umat dalam menjaga warisan agung para pendakwah, baik dari Timur Tengah maupun dari Timur Jauh. Kita adalah pewaris tugas dakwah yang mulia, dan melalui forum ini kita memperbarui niat, memperkokoh silaturahmi, serta meneguhkan langkah agar hidup ini berujung pada husnul khotimah yang sejati. Semoga pertemuan ini bukan akhir, melainkan awal dari semangat yang terus berkobar. Mari bersama menapaki jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pejuang dakwah yang membawa Islam dengan cinta, ilmu, dan keteladanan. Karena agama ini tidak akan berjaya kecuali dengan keterlibatan kita yang tulus dan konsisten. Semoga Allah meridhoi setiap niat dan langkah kita dan menjadikan forum silaturahmi husnul khotimah sebagai jalan menuju keberkahan dunia dan akhirat. Sejak Haji Muhammad Yosutomo bersyahadat, sebuah babak baru dalam hidupnya pun dimulai. Sebuah perjalanan ruhani yang tidak sekadar berpindah keyakinan, tetapi juga perubahan total
total dalam cara pandang, sikap hidup, dan misi pengabdian. Ia tidak pernah merasa lelah dalam berikhtiar dan mengambil pelajaran dari setiap ikhtibar, ujian, dan hikmah kehidupan yang datang silih berganti. Dengan ketulusan hati dan kekuatan tekad, Haji Muhammad Yostomo terus menyubur makmurkan pengajian rutin Forum Silaturahmi Husnul Khotimah yang dengan izin Allah, pengajian ini tidak digelar di tempat biasa, tetapi di hotel berbintang 5, Hotel Grand Senior, sebuah pilihan yang menyiratkan pesan mendalam bahwa syiar Islam tidak harus dibatasi pada ruang-ruang sederhana, tetapi layak hadir di ruang terbaik, agung, dan terhormat. Inilah bentuk dakwah yang visioner dan berani, memuliakan agama Allah di tempat jarang disentuh dakwah. Disinilah pengajian bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga wahana mengubah persepsi bahwa Islam itu mulia, layak dihormati, dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk kalangan atas dan profesional. Haji Muhammad Yostomo telah menyalakan lentera di tempat yang jarang diterangi. Dengan penuh konsisten, ia memfasilitasi ruang pertemuan ruhani yang mewah namun bersahaja, modern namun syarat nilai-nilai luhur. Haji Muhammad Yostomo membuktikan bahwa keistiqomahan bukan soal banyak bicara, tapi tentang banyak berbuat. Ia bukan hanya mendatangi masjid, tapi menghadirkan nuansa masjid di tengah-tengah gedung pertemuan. Dan kini dalam putaran ke-37, Forum Silaturahmi Husnul Khotimah menjadi bukti bahwa dakwah yang ditanam dengan cinta, dirawat dengan kesungguhan, dan disiram dengan silaturahmi yang tulus akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, tempat berteduh bagi hati-hati yang haus akan cahaya ilahiyah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Yusuf Mahmudi, kepada Ibu Ketua Forum Silaturahmi Husnul Khotimah, kepada Bunda Lisa Adnan, dan tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina Haji Muhammad Yostomo. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, yang mana sampai saat ini bekal hidup setelah mati. Baiklah ibu-ibu, sebelumnya tak lupa salam dan salawat semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pembawa syafaat, beserta keluarga dan para sahabat. Dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu, kita akan memasuki acara kita yang pertama, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nur Daryati dan penterjemah Ibu Eva Najwa.
majelis taklim kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Hajar. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يؤتي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan kepada kepala pengurus pengajian apa ini Forum Silaturahmi Husnul Khotimah, Masya Allah, ini namanya bagus sekali, itu Ibunda Lisa Adnan ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kemudahan, amin, kesehatan, urusan rezeki, urusan keluarga, semuanya dimudahkan Allah SWT. Kemudian wabil khusus kepada yang telah banyak mendistribusikan segala macam keperluan kita maupun apa saja yang telah dikerahkan untuk wujudnya pengajian kita, kepada Bapak Haji Muhammad Yasutomo selaku pembina sekaligus owner. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam hidupnya dan diberikan tempat yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Dan mobil khusus kepada Bapak sekalian, ini bapaknya lebih sedikit loh ya. Mobil khusus kepada bapak-bapak yang telah hadir, yang belum sempat kami sebutkan satu persatu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kemudian seluruh peserta pengajian Forum Silaturahmi Husnul Khotimah, semua ibu-ibu, mudah-mudahan yang telah hadir di sini, yang bersemangat mulai dari malam, kalau perlu dari jauh-jauh hari, yang ikhlas subuh-subuh pagi-pagi sudah persiapan, tak sempat mungkin masakkan suaminya, anaknya mau sekolah, mau bagi rapor segala macam. Mudah-mudahan perjuangan ibu-ibu diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan anugerah karunia Allah berupa rahmat dan hidayah Allah, dimudahkan rezekinya, panjang umur, dimudahkan berangkat haji dan umroh. Amin. Mati dalam keadaan husnul khotimah, dan kita berharap dikumpulkan kepada kekasih kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara tutup fokus seperti ini itu jauh lebih banyak tawajuh. Tawajuh itu kalau bahasa Indonesia konsentrasi batin. Nah, konsentrasi batin atau fokus memperhatikan apa yang disampaikan.
Ini kemarin sore saya mengisi pengajian ibu-ibu di kilo 30 sana. Di apa namanya? Asrama Batalion Kavaleri 13 kilo 30. Ibu-ibu tentara itu. Masya Allah, kurang lebih banyaknya kayak ini. Tapi yang lebih banyak anaknya. Akhirnya saya menyampaikan tausiah itu, Masya Allah, ya sudah, pada ngurusin anak masing-masing. Tak sampai ini kan forumnya apa? Silaturahmi, ya Bu ya. Sambil bermuzakarah. Bermuzakarah itu kalau bahasa Arabnya itu saling ingat mengingatkan, saling menyampaikan perkara yang apa yang disampaikan. Sesuai dengan tema requestnya apa? Persiapan bekal kehidupan setelah mati. Tadi ada saya dengar ibu-ibu bilang, loh, bukannya kehidupan untuk sebelum mati? Iya kan Bu? Loh enggak. Jadi setelah mati itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang pertama-tama itu tanpa permintaan kita. Betul Pak? Betul Bu? Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kita di dunia ini, kita mau tidak mau, suka tidak suka, minta tidak minta, request tidak request, bahasa kerennya. Bahasa Jawanya request ya. Ada orang Jawa di sini Bu? Banyak. Paling banyak suku apa di sini? Wong Jawa. Wong Jawa apa? Jawa. Sangat bahasa Jawa pun lagi. Dul ibu iki. Tahu wes jedul ibu ini. Ya. Tahu jadi ini ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang mancung, ada yang pesek. Ya Bu. Nah, ini ulang masuk surga ya. Karena akhirat itu termasuk surga itu. Kenapa saya bikin tema persiapan bekal kehidupan setelah mati? Kenapa? Kok bukan bekal sebelum mati? Kenapa? Kehidupan kita setelah mati adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dunia sudah sering kita dengar ya, kalau tahu terjemahnya. Dunia ini adalah sedang gurau, permainan. Ya. Diuji Allah. Dalam surat Al-Mulk sudah sering kita dengar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kehidupan siapa? Kehidupan kita ini. Kita hidup di dunia ini liyabluwakum ayyukum. Diuji Allah untuk dihadapkan Allah, nanti di hadapan Allah, siapa yang paling bagus? Apa? Bukan siapa yang paling bagus rumahnya, siapa yang paling bagus bajunya, keluarganya, jabatannya, pekerjaannya, bukan. Tapi liyabluwakum ayyukum. Ayo. Sekarang bekal kita mau menghadap Allah, amalan kita apa coba Bu? Nabi katakan umri ummati baina siddin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 7. Ini bukan kata saya Bu, saya tidak nakut-nakuti. Mohon maaf yang tersinggung udah 60-70. Kata para ulama menyimpulkan ini hadis Nabi ini hak benar soke. Gak boleh diingkari, kalau diingkari langsung kufur ketika kita. Hadis Nabi katakan umurnya umatku ini. Silaturahmi husnul khotimah menjadi bukti bahwa dakwah yang ditanam dengan cinta, dirawat dengan kesungguhan, dan disiram dengan silaturahmi yang tulus akan tumbuh menjadi pohon yang rindang, tempat berteduh bagi hati-hati yang haus akan cahaya ilahiyah. Langkah yang tak berakhir saat waktu perlahan menepi dan kata-kata mulai sunyi, namun cahaya yang tadi berseri masih hangat di dalam sanubari. Pengajian ini mungkin selesai di kata, tapi semoga tidak di jiwa, karena ilmu yang tadi menetes harus jadi aliran yang terus menyeresap dan menetes. Kami pamit bukan untuk pergi, tapi untuk kembali dengan semangat yang lebih tinggi, karena di forum silaturahmi husnul khotimah ini kami diajari iman harus dirawat setiap hari. Wahai Allah yang maha pengasih, terimalah duduk kami yang mungkin masih letih, terimalah niat kami yang belum selalu bersih, tapi Engkaulah yang maha memurnikan hati yang ingin pulih. Terima kasih ya Allah atas pertemuan yang kami takdirkan, atas Haji Muhammad Yosutomo yang Kau kuatkan sebagai pembina
dunia yang tak henti menyalakan pelita di hati kami yang sering padam oleh kelalaian. Hotel Grand Senior kini jadi saksi bahwa di tengah dunia yang sibuk dan tinggi masih ada yang rindu pada sujud, masih ada yang ingin hidupnya menuju husnul khotimah yang lurus. Maka sebelum kami beranjak pulang, kami titip doa di langit-Mu yang lapang. Izinkan kami kembali di putaran yang datang dengan iman yang lebih matang, dengan cinta padamu yang lebih terang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, amin ya mujibasalin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih.